Halo kawan ATM, apa kabar? Moga baik-baik aja ya. Kisah Mega Rangers berikut adalah kisah-kisah akhir dari petualangan 5 anak SMA melawan musuh bumi, Dr. Sadeng Hinelar CS. Oke, langsung aja ceki-ceki. Mega Ranger. Kehancuran pondasi dendam Dr. Hinelar membuatnya semakin dendam pada Osan Kubo dengan Mega Rangers-nya. Dan info dari si Borena, Mega Rangers itu adalah siswa SMA Moroboshi kelas 3A. Lalu datanglah siswa gadungan bermata tajam, membanting Pak Guru di depan kelas 3A. Ia mencari Mega Rangers, dan ketemu. Semua siswa pada ketakutan setelah tahu siapa siswa gadungan itu. Ia monster Jigoku Nejire. Pak Oiwa coba membela murid-muridnya. Apa daya, ia cuma manusia biasa. Kalau sudah begini, Mega Rangers harus install. Padahal ini di tempat terbuka loh, akibatnya semua siswa jadi tahu. Kalau selama ini yang jadi Mega Rangers itu mereka berlima. Waduh, ini seperti nonton film Mega Rangers langsung ya. Apalagi Mega Silver datang membantu Mega Rangers. Sukhoi! Sayang, Jiro terkena letusan dan dengan ucapan ancaman, Jigoku Nes menghilang setelah dikalahkan Mega Silver. Tapi ancamannya itu mungkin berakibat buruk pada keluarga Mega Rangers. Lantas Mega Rangers pergi. Dan kenyataannya emang benar, rumahnya hancur. Oh no. Tapi berita baiknya, ayah dan ibu Mega Rangers sudah diungsikan ke bulan. Balik ke sekolahan, semua teman-teman kelas 3A nggak nyangka kalau teman mereka Mega Rangers. Wah, mereka bangga banget. Dan Kenta CS pun balik lagi ke kelas. Tentu mereka dianggap pahlawan dong. Kenyataannya itu berbalik 180 derajat. Manakala Capsek datang bersama guru yang terluka, Kenta CS diminta keluar dari sekolah. Oh my god. Ya, karena mereka sekolahan bakal nggak aman lagi. Semula ada siswa yang membela, namun setelah diketahui Jiro hampir meninggal dan mereka nggak mau sampai gagal masuk universitas, semua balik mengucilkan Mega Rangers. Ya, keluarin aja. Nasib, udah gagal ujian UMPTN, sekarang harus terima nasib dikeluarkan dari sekolah. Guru itu yang paling benci dengan Mega Rangers. Sabar ya Mega Rangers, tentu sedih banget buat mereka, terutama Miku dan Chisato. Kenangan indah bersama teman-teman nggak bisa dilupakan. Andai saja Osan nggak melibatkan mereka, ada rasa menyesal pada diri Kenta, kenapa ia jadi Mega Rangers. Hayakawa datang memberi semangat, mereka masih bertanya, buat apa selama ini mereka bertarung? Demi nyawa orang kan? Namun, apa yang mereka dapat? Semua hancur. Osan Kubo nggak bisa bilang apa-apa, tapi ia akan melindungi Mega Rangers. Lantas, ia menantang Samejima. Ini urusan dirinya dengan dia. Kemudian muncul si Borena yang cantik. Siapapun yang menghalangi Dr. Hinelar akan hancur. Osan masih menantang Samejima. Dengan menggunakan digitannya, ia maju menyerang si Borena. Di lain tempat, kune-kune muncul. Tak lama, Jigoku juga muncul. Ia menyerang Mega Rangers. Mega Silver berusaha melindungi, sebab Mega Rangers udah nggak ada semangat lagi, meskipun hanya melindungi dirinya. Mega Silver terus menyemangati. Meski ia dibantai Jigoku habis-habisan, Mega Rangers nggak layak kalah. Apa yang sebenarnya paling penting buat mereka? Akhirnya mereka sadar bahwa mereka adalah pelindung mereka semua. Teman sekelas, Pak Guru, dan masyarakat. Mereka berharap suatu hari nanti dapat diterima kembali kehadiran mereka. Untuk itu, mereka harus berbuat sesuatu dahulu. Dan yang harus dikalahkan itu adalah Neji Regia. Dan Osan Kubo tengah terdesak. Ia melompat. Si Borena dan Yugande telah menunggu. Tinggal sedetik lagi, ia akan menyusul Mega Rangers ke neraka. Oh, perkiraan mereka salah. Yang ada, Yugande merasakan terjangan Mega Red, juga robot cantik si Borena. Dan yang harus dihancurkan adalah mereka. Jigoku pun hancur terkena tembakan drill super custom. Osan Kubo tersenyum. Dr. Hinelar ngamuk-ngamuk gak karuan. Sementara itu mereka menempati markas yang baru. Buruan, takut. Agar mereka bisa masuk sekolah lagi, secepatnya mengalahkan Neji Zeria. Dan perayaan penyerahan ujian tinggal 2 hari lagi bisa diikuti. Ya bener, tapi perutku. Tak terasa, udah 2 hari mereka nggak makan ya. Mungkin karena banyak pikiran kali ya, sampai nggak terasa lapar. Baiklah, Sun akan belanja. Ini yang gua demen. Di tempat belanja, mereka mendengar orang-orang membicarakan Mega Rangers. Miku nggak kuat.
ia pulang dan menangis. Masyarakat nggak mau mereka dilibatkan karena Mega Rangers bertarung melawan Neji. Aneh juga ya, kalau nggak ada Mega Rangers, apa mau jadi ongol-ongol semua? Salah tuh masyarakat, harusnya dukung Mega Rangers, bukan mengucilkannya. Sampai ngelantur. Oke, balik ke Mega Rangers. Tuh, ya kan benar kata Miku. Mereka udah berusaha keras melindungi banyak orang. Ia sedih banget dengan statement netizen kayak gitu. Kok pada nggak ngerti sih? Oh no, cup ya. Kenta manas. Tapi Sun dengan lembut memujuk Miku. Bersabarlah, suatu hari mereka akan mengerti. Yes. Pak Kepsek bahagia banget dengan tidak adanya Mega Rangers. Sekolah jadi lebih adem. Apa benar, Pak? Klub digital penelitian Mega Rangers diminta ditutup. Pak guru yang emosian itu pun menutupnya. Kemudian, ia kaget dan berteriak marah. Siapa lagi yang berani masuk ke dalam klub digital itu? Oh, rupa-rupanya si Borena tengah mencari info. Dan untuk mulut besarnya, Pak Emo kena damprat si Borena. Rasain loh. Si Borena sudah mendapatkan info. Musuh sekarang ada di bulan. Yugande minta bantuan si Borena untuk menanamkan Neji Reaktor ke dalam tubuhnya. Semula si Borena nggak mau. Itu sangat berbahaya. Ia memang jadi lebih jago, namun hanya sesaat. Setelah itu, ia akan hancur. Nggak apa, anggap ini pertarungan terakhir. Hebat banget. Sama dengan bosnya, Dr. Hinelar. Ia begitu dendam pada Kubo, teman seprofesinya. Bila proyek barunya selesai, rasakan lo Kubo. Luar biasa. Padahal, temannya itu berharap ia sadar. Sampai sejauh mana Neji telah mencuci otaknya. Lalu, tiba-tiba, lewat jalur digital komputer, Yugenda berhasil menyusup ke markas di bulan. Oh, alangkah kagetnya Osan Kubo. Yugande telah berubah jadi kesatria merah. Beruntung di sana ada Mega Silver. Untuk sementara ia yang lawan. Yugande pengen melawan Mega Rangers. Ia melapor pada si Borena supaya memancing Mega Rangers keluar dan ia berubah jadi raksasa. Berhasil mengalahkan Mega Winger, Yugande lanjutin menghancurkan markas bulan. Pokoknya, ia benar-benar marah. Mega Rangers coba menghubungi Osan dan Mega Silver. Bulan tengah dihancurkan. Gawat, Mega Rangers hendak ke sana. Namun, di kota pun si Borena bikin kekacauan. Pesan Osan Kubo, selesaikan aja masalah di sana. Si Borena mengancam akan membabat semua warga bila Mega Rangers nggak keluar. Ini untukmu. Miku kembali mendengar kata-kata yang nggak enak di hati. Jangan libatkan kami dalam pertarungan kalian. Oh no. Nggak tahu diri ya. Masih mending anaknya mengucapkan terima kasih pada Mega Rangers. Sabar ya. Yugande dapat info Mega Rangers sudah keluar. Oke, ia akan meluncur ke bumi. Tapi Osan Kubo nggak akan ngebiarin pergi. Delta Mega, Mega Voyager hadir pula. Pertarungan nggak bertahan lama. Yugande mengeluarkan kekuatannya. Ya ampau. Delta Mega beneran jadi ongol-ongol. Lalu yang lainnya juga KO. Ia bisa menjumpai Mega Rangers sekarang. Oh no. Yugande muncul. Namun Mega Rangers nggak bisa menghadirkan Mega Voyager. Ia sedang demam. Jelas mereka nggak kuat melawannya. Untunglah si nyonya tua yang selalu setia menemani Mega Rangers. Luar biasa Yugande. Pedang saber galaksi Mega bisa diputuskannya. Si Borena tersenyum puas. Sekilas ia memang tampak super. Galaksi Mega sepertinya akan hancur. Namun tiba-tiba dari tubuh Yugande mengeluarkan asap. Ia berubah jadi kecil lagi dan lemes. Ia masih mampu bertahan dari serangan Mega Rangers. Tentu ada titik lemahnya. Ia lengah. Dan gimana kalau ini? Tanpa pedang, ia akan dijadikan ongol-ongol. Dan makhluk jelek ini memang harus dihabisin biar nggak mengganggu lagi. Hea! Oh, mendadak si Borena melindunginya. Oh no, si Borena luka parah. Yugande bagai banteng mengamuk maju menerjang Mega Red. Oke. Ini, dan ini. Si Borena nggak tega melihat sahabatnya hancur. Emang ini jadi pertarungan terakhirnya. Si Borena mengabarkan pada bosnya, Yugande telah memporak-porandakan markas bulan. Dr. Hinelar bangga dengan ciptaannya itu. Tapi mana dia? Dikalahkan Mega Red. Oh no. Dan si Borena juga nggak lama lagi bakal hancur.
ia hanya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan hidup oleh ayahnya ini. Robot cantik si Borena pun meledak. Dr. Hinelar bertambah dendamnya. Dr. Hinelar telah menyelesaikan produk barunya, tapi untuk saat ini, ia yang akan turun tangan sendiri. Kesel banget gua sama Kubo. Ia siap mengirim Mega Rangers ke neraka. Mega Rangers berharap waktu yang tersisa bisa cepat menghajar Neji Zaregia agar mereka dapat ikut hadir di acara pengumuman kelulusan. Sayangnya, Mega Voyager masih sakit berat pasca serangan Yugande. Ditambah beban baru, masyarakat demo. Ini semua karena ulah Mega Rangers. Mereka jadi menderita. Di tengah kerumunan pendemo, tiba-tiba muncul monster Samejima. Ia mencari Osan Kubo. Mega Red berkali-kali menyelamatkan Osan. Di sekolahan, bentar lagi akan diumumkan kelulusan. Erina, teman Chisato dan Miku membela mereka, meminta agar pengumuman kelulusan ditunda, sampai mereka berlima dapat hadir. Sekarang mereka tengah berjuang. Pak Kipsep nggak peduli. Pahlawan apaan? Untung Pak Ewa menyabarkannya. Mereka pasti hadir, yakinlah. Monster Samejima meski kebal dari senjata Mega Rangers, ternyata punya kelemahan juga. Tiba-tiba tubuhnya bereaksi berat. Kemudian muncul sebagai Dr. Hinelar kembali. Osan Kubo mengingatkannya. Ia bermasalah dengan tubuhnya. Ia nggak peduli. Ia amat ingin membalas dendam pada Kubo. Entah apa masalahnya, sehingga ia begitu dendam. Ia akan memanggil produk terbarunya, Grand Neziros. Hah? Serem! Mega Voyager udah bisa diluncurkan, namun hanya memiliki kekuatan 70%. Dr. Hinelar sombong banget. Bilang kalau Mega Voyager hanyalah ciptaan rendah dari ilmu pengetahuan Kubo. Kalau Grand Neziros, sentuhan tangan dewa. Jangan merendahkan. Dilihat aja. Pertama, emang Mega Voyager dibuat jadi ongol-ongol. Nggak ada apa-apanya. Lalu dengan satu tembakan, tangan Grand Nezi putus. Hah? Nah, apa gua bilang? Tapi tiba-tiba tangan itu bisa balik lagi. Kata Dr. Hinelar, ini emang ciptaan sempurnanya. Meskipun ia sampai mengorbankan dirinya. Osan sangat khawatir dengan diri Samejima. Ia akan buka. Kenapa sangat dendam pada Kubo? Ia dianggap telah mempengaruhi warga, nggak bersedia ikut dengannya. Dulu semasa muda, ia amat mempercayai manusia. Lewat penelitiannya agar manusia bisa bertahan di luar angkasa. Sampai putrinya rela mengorbankan diri sebagai bahan percobaan. Namun justru ia disalahkan dan dicap sebagai ilmuwan jahat, iblis. Ini ada kaitannya dengan Osan Kubo. Ia menggeser teorinya dengan teori Mega Suit Kubo. Menurutnya itu teori bodoh, tidak mengubah manusia, hanya memberinya kostum. Begitu toh. Lalu apakah ia bahagia meski mengorbankan putrinya? Pertanyaannya dibalik. Apakah Mega Rangers bahagia jadi Mega Rangers meski pada akhirnya masyarakat mengucilkan mereka? Oh no. Mega Rangers terdiam. Kenta bangkit. Siapa yang memberinya hak melakukan ini semua? Kan hanya ambisi dia aja yang memandang rendah manusia dibanding ilmu pengetahuan. Dan teorinya ini disambut Raja Jabius. Ia mau mengembangkan ilmu Samejima. Jadi pengkhianatan manusialah yang membuatnya bersemangat. Sudah kodrat manusia, bila berhasil akan disanjung. Namun bila bermasalah akan dibully habis-habisan. Makanya ia yakin ilmu pengetahuan tidak akan berkhianat. Mega Black mematahkan pendapatnya. Kalau ilmu pengetahuan itu digunakan untuk membantu manusia, bukan untuk balas dendam. Ia tetap keras kepala, malah akan menunjukkan rendahnya manusia di mata ilmu pengetahuan. Lalu tangan Mega Voyager putus. Adau. Gawat. Osan Kubo minta galaksi Mega segera dibenahi. Dr. Hinelar bertekad akan mengalahkan Mega Rangers sebagai bukti pengetahuannya lebih betul. Meski kelak dirinya sendiri akan dikorbankan. Terbukti tubuhnya sering diserang gejala aneh. Dan gawatnya, serangan Grand kini mengarah ke sekolahan. Demi keamanan, pengumuman kelulusan ditunda dahulu. Erina masih sempat mengingatkan, 5 teman mereka terus berjuang. Kenapa mereka lari? Ya, meski saat ini manusia mengkhianati Mega Rangers, namun mereka nggak akan meninggalkan manusia. Dengan bersatu, mereka akan kuat. Bahkan, dikit demi dikit, teman-teman kelas 3A mulai memberikan dukungan. Bahkan Shintaro yang semula ia anti Mega Rangers, sebab Jiro sahabatnya hampir mati. Kini ia ikutan berteriak. Semangat Kenta CS kembali bersemi. Nah loh, kini Dr. Sadeng jadi gugup.
Pedangnya direbut Mega Voyager. Ia masih menganggap Grand Nezire tak terkalahkan, dan parahnya ia mengaku dewa. Gila-gila. Padahal perutnya kembali melintir, pertanda ia akan tamat. Lalu ia nekat menghancurkan dirinya bersama Mega Rangers. Kacau dah. Demi melindungi sekolahan, Mega Voyager membawanya terbang, dan akhirnya mereka semua meledak. Dr. Hinelar bangga bisa meledakkan Mega Rangers. Ia merasa menang dari Kubota. Ledakan itu sangat menyentuh perasaan yang melihatnya. Semua pada berteriak, termasuk Pak Kepsek ikut hadir. Semua tergamam dalam kebisuan. Akankah mereka kembali? Sampai musim berganti dan penyerahan ijazah kelulusan nama terakhir, mereka tak jua muncul. Pak Oiwa tetap akan memanggil nama mereka. Kenta date. Hei, maaf lama menunggu. Semua mata berbalik arah. 5 Mega Rangers meluncur dengan gagah, termasuk Pak Kepsek kaget. Ya, mereka beneran hadir. Mina! Mereka selamat dan bisa lolos dari ledakan. Kini mereka jadi idola baru, kecuali Pak Kepsek yang gak kelihatan batang hidungnya. Arigato. Mereka pun diserahi jasa kelulusan oleh Pak Oiwa. Tamat. Hikmahnya, mungkin suatu saat kamu akan ditinggal manusia, tapi percayalah, bila kamu tetap di jalan kebenaran, maka kebenaran akan membuktikan kamu benar. Bersabarlah. Oke kawan ATM, sampai jumpa lagi ya di next Sentai Rangers. Sayonara.